Salam saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Saya ucapkan buat seluruhnya, buat saudara dimanapun saudara berada, selamat pagi, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati saudara-saudari yang saya kasihi. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi ini, mari kita bersama-sama untuk kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di sorga, pagi ini kami sangat bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan buat kami. Terima kasih buat nafas dan hari yang baru buat kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu sepanjang malam sampai pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus bersyukur karena Tuhan terus memberikan anugerah bagi kami semuanya. Pagi ini Tuhan, kami mau belajar akan firman-Mu. Tuhan, pimpin kami, urapi kami, karena kami membutuhkan firman-Mu dalam hidup kami. Sepanjang hari ini, biarlah Tuhan menuntun kami melalui firman-Mu. Sebab itu Tuhan, kami minta hikmat pengetahuan-Mu untuk kami boleh mengerti dan menangkap isi hati-Mu dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Urapi kami semuanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut Tuhan firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari saudara, saya ajak saudara bersama-sama buka firman Tuhan. Renungan pagi hari ini terdapat dalam kitab Lukas 10 ayat 38 sampai ayat 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekat Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Kisah cerita Maria dan Marta. Ada banyak sikap yang berbeda antara mereka. Maria mengambil bagian yang terbaik. Dia suka datang di kaki Tuhan, dalam hadirat Tuhan, dengar-dengaran apa kata Tuhan dan firman-Nya. Dia tahu persis yang paling utama, prioritas dalam kehidupannya adalah Tuhan. Marta berbeda. Dia terlalu sibuk apa yang dia kerjakan untuk pelayanan. Memang tidak salah dalam pekerjaannya, tidak salah untuk melayani. Tuhan tidak tegur dengan hal itu, tetapi Tuhan tegur oleh Marta tentang apa yang dikerjakan selalu diliputi oleh kekhawatiran. Tuhan hanya tegur masalah kekhawatiran, apa yang selalu yang dikerjakan, dan untuk melayani Tuhan yang dipikirkan hanya khawatir dan khawatir dan khawatir. Kekhawatiran adalah menambah kesusahan itu. Kekhawatiran tidak akan memberi jalan keluar. Kekhawatiran tidak akan membawa kita melihat berkat dan mujizat. Sebab itu pagi hari ini firman Tuhan sedang mengingatkan bagi saya dan saudara bahwa kekhawatiran tidak akan membawa kita melihat keajaiban. Hidup ini sudah susah, jangan ditambahi susah itu. Sebab itu Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita. Keadaan sudah sulit, keadaan sudah sukar. Ada banyak tantangan di luar sana. Kalau hari ini engkau sedang bergumul, sedang menghadapi keadaan-keadaan yang tidak enak, ambil sikap seperti Maria. Datang di hadapan Tuhan, datang di kaki Tuhan, maka lihat
Engkau akan lihat jalan keluar dan mujizat itu. Hari ini, kalau engkau saat ini yang pengusaha, yang bekerja, ibu rumah tangga, anak muda, siapapun engkau sedang bergumul, engkau sedang melakukan segala sesuatunya, ada banyak tantangan di sana. Ada tanggung jawab yang saudara harus selesaikan dan kerjakan. Kalau saudara tidak ada jalan keluar, kalau saudara tidak ada pintu terbuka, ambil sikap untuk datang dalam hadirat Tuhan. Jangan dibawa dengan khawatir dan khawatir. Memang tidak ada jalan kalau kita melihat secara mata jasmani kita dengan keadaan seperti ini. Memang tidak ada solusi kalau kita lihat kondisi hari ini. Tetapi di dalam Tuhan selalu ada solusi. Sebab itu Tuhan ingatkan hari ini, jangan khawatir. Jangan dikuasai dengan kekhawatiranmu. Jangan, karena kekhawatiran akan menambah masalah. Kekhawatiran akan menambah kita dalam kehancuran. Sebab itu Tuhan inginkan engkau seperti Maria untuk datang dalam hadirat Tuhan. Firman Tuhan juga berkata dalam Lukas 12 ayat 22 sampai ayat 31, bicara tentang khawatir. Ayat 31, Tuhan berkata juga, carilah aku. Carilah kerajaan Tuhan, carilah kebenaran-Nya, maka semua yang kita butuhkan, yang kita perlukan akan ditambahkannya. Yang pertama, ayo cari datang dalam hadirat seperti sikap Maria, maka kau akan lihat mujizat, keajaiban akan terjadi. Biar firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saya dan saudara. Sekali lagi, jangan khawatir dengan keadaan apapun, walaupun laut bergelora di sana, gunung-gunung sedang bergoyang, ada banyak badai di luar. Sekali lagi, tidak usah khawatir, kita punya Tuhan. Solusinya gampang, cari Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Kau akan lihat, Tuhan akan meluputkan, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati. Perenungan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Sebelum kau beraktivitas, mari kita berdoa terlebih dulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu untuk mengingatkan kami dan menegur kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh melakukannya. Ajar kami Tuhan, untuk kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena firman-Mu ini akan berkuasa untuk membenarkan kami. Firman-Mu yang berkuasa untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Agar kami boleh melihat berkat-berkat, pemulihan, kesembuhan, penyertaan-Mu dan pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu akan sempurna buat kami ketika firman-Mu ada pada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat bersyukur buat hari ini Tuhan, buat firman-Mu. Sebelum kami melakukan aktivitas, kami juga mau Tuhan, Engkau memimpin kami sepanjang hari ini. Hamba juga akan berdoa buat saudara-saudari saat ini yang mendengarkan, bahkan saudara-saudara kami dimanapun ia berada saat ini Tuhan. Hamba membawa itu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, apapun yang mereka alami, saat ini apapun yang mereka pergumulkan, sakit penyakitkah itu, pergumulan-pergumulan mereka dan masalah-masalah dalam kehidupan mereka, kebutuhan-kebutuhan dan ekonomi mereka Tuhan, kiranya Engkau yang akan bertanggung
bertanggung jawab, menjamah mereka, menyembuhkan mereka, memulihkan dan memberkati setiap ekonomi mereka Tuhan. Dan berikanlah jalan keluar bagi setiap pergumulan dan permasalahan anak-anak-Mu. Setiap mereka yang sedang menghadapi pergumulan dan tantangan, Engkau akan membela setiap umat-Mu Tuhan. Saat ini hamba juga berdoa berkati setiap keluarga-keluarga, sanak saudara kami, bahkan tempat-tempat rumah-rumah tangga mereka. Tuhan jaga, lindungi, bahkan Kau luputkan dari segala sesuatu yang buruk, virus, penyakit yang mematikan. Tuhan, kami minta Engkau lindungi Tuhan, bagi bangsa dan negara kami juga, pemerintahan kami juga. Tuhan, kuasai dengan Roh-Mu, pimpin kami semuanya. Tuhan, pulihkan keadaan kami, pulihkan Tuhan, sembuhkan dari segala virus penyakit. Tuhan, di dalam nama Yesus tahirkan dengan kuasa-Mu, redakan segala gelora dalam masalah-masalah dalam kehidupan dari bangsa, negara, bahkan kami semuanya. Hamba melepaskan berkat itu. Hamba minta kuasa-Mu ada pada kami semuanya. Kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan bersama untuk menyatakan, menunjukkan berkat dan menunjukkan mujizat, menunjukkan jalan keluar dan pembelaan-Mu atas kami semuanya Tuhan. Kami bawa itu ke dalam tangan-Mu saat ini. Kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.